Selamat pagi semua, Shalom. Senang boleh bersama-sama kita berdoa kembali bersama-sama ya. Nah, firman Tuhan yang ingin kita renungkan pagi hari ini, saya ambil dari Ibrani 12. Mari kita buka Alkitab kita. Ya, saya akan share. Ya, judulnya adalah anak-anak gampang ya. Ya. Ibrani 12 ayat 5 sampai 8. Ibrani 12 ayat 5 sampai 8. Saya bacakan untuk kita semua. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu sebagai anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Ya, saudaraku, tema pagi hari ini adalah anak-anak gampang. Ya, mengapa saya ambil anak-anak gampang? Karena status kita sebagai anak ternyata sangat penting, dan terutama untuk berdoa. Anak-anak itu karena kita sebagai anaklah, makanya kita berhak berdoa. Kenapa? Firman Tuhan berkata, anak-anak itu katanya adalah ahli waris, berhak menerima janji-janji Allah. Dan itu yang kita lakukan untuk berdoa. Ya. Jadi status kita sebagai anak itu sebagai dasar kita memohon kepada Tuhan. Kalau kita bukan anak, kita bukanlah orang yang berhak meminta. Ya, anak tetangga nggak bisa meminta sesuatu kepada saya, begitu juga ya anak-anak yang bukan anak saya nggak bisa gitu ya. Nah, lalu saudaraku, status sebagai anak juga membuat kita menjadi seperti bapak kita. Ya, ini penting sekali. Status anak itu menjadi penting, bukan hanya untuk meminta, tetapi seperti peribahasa berkata, anak-anak itu katanya jadi seperti bapaknya. Nah, itu yang membuat kita menjadi seperti Kristus. Ya, karakter kita dari hari ke hari semakin diubahkan ya untuk menjadi seperti Kristus. Karena ada peribahasa berkata like father, like son. Ya. Nah, jadi pagi hari ini saya rindu kita betul-betul memahami supaya berkat-berkat menjadi anak itu betul-betul menjadi milik kita. Ya, nah yang sering terjadi adalah kita berkata kita anak, tetapi sebenarnya kita bukan anak. Nah, itu yang disebut tadi anak-anak gampang. Ya, jadi kita kembali dulu ke firman Tuhan tadi ya. Nah, saudaraku, ya, ada anak gampang gitu ya, atau tadi dimulai dulu anak ya. Anak, kata anak di sana ternyata bahasa aslinya, bahasa Yunani dalam Alkitab itu disebut huios, yang berarti anak sah. Jadi itu anak sah. Sedangkan anak gampang yang dipakai kata adalah notos. Notos artinya anak. Ini bahasa lembutnya bahasanya adalah anak tidak sah. Nah, tetapi sebenarnya maksudnya adalah anak haram. Iya, anak haram. Jadi anak gampang di situ artinya adalah anak haram. Nah, saudaraku, saya percaya sengaja dipilihkan anak dipakai kata
Satu sebagai anak yang sah, satu lagi sebagai anak yang haram. Supaya kita langsung sadar ini. Supaya kita jangan mau disebut anak gampang. Anak gampang adalah anak haram, anak tidak sah. Supaya kita menghindar. Kenapa? Karena yang disebut anak katanya, kalau anak itu dia harus mau dididik. Nah, ini dalam rangka supaya kita bisa mendapatkan hak-hak kita sebagai anak itu tadi, yang tadi saya bagikan ada dua hal. Dia bisa mendapatkan ahli waris, dan dia akan menjadi seperti bapaknya. Kalau dia tidak bisa dididik, untuk mendapatkan semuanya adalah harus mau dididik, harus mendengar didikan. Nah, anak-anak yang sah itu suka mendengar didikan, sementara anak gampang tadi yang dibagikan dalam firman Tuhan itu berbeda sekali. Saya buatkan perbandingannya lagi ya. Nah, anak-anak gampang tadi disebut di sana, dia tidak suka dididik. Dia tidak suka dididik, tidak mau dididik. Nah, lalu dia juga jangan anggap enteng katanya didikan. Nah, dia anggap ya sepintas lalu, ya dengar firman, makanya sering Tuhan berkata kalau Yakobus itu, ya dia kalau dengar firman Tuhan tetapi tidak melakukannya, dia seperti orang yang menipu dirinya sendiri, bercermin tapi tidak mau mengubah apa-apa, tidak melakukan apa-apa. Nah, itu namanya anggap enteng didikan. Dan katanya anak-anak gampang itu dia mudah putus asa akan peringatan. Dia tidak teguh. Nah, gitu. Dia gampang langsung sakit hati gitu ya. Nah, ini namanya putus asa akan peringatan. Yang berbeda dengan kalau anak-anak harusnya sebaliknya, berarti berlaku kalau anak gampang tidak mau atau tidak suka dididik, seharusnya dia anak-anak Allah itu menerima didikan atau mau menerima ganjaran. Kalau anak gampang itu anggap enteng didikan, dia sangat hormat terhadap didikan. Bahkan kalau di dalam pemazmur berkata dia akan suka akan Taurat Tuhan. Suka sekali, dia bahkan mencari apa yang menjadi pelajaran dalam hidupnya, dalam situasi apapun. Ya, yang terakhir adalah dia tentu kalau anak gampang dia mudah putus asa, tetapi kalau anak-anak Tuhan dia senang akan peringatan. Dia langsung di setiap keadaan hidupnya dia akan berkata, Tuhan apa yang Tuhan mau dalam hidup saya? Apa pelajaran apa yang ingin saya pelajari? Nah, saudaraku, di dalam Tuhan, ya, kalau kita baca ayat selanjutnya, dari Bapa kita katanya, kita belajar sesuatu dengan waktu yang singkat. Tetapi kalau dari Bapa kita di sorga, kita belajar untuk sampai pada kekekalan. Ya, jadi nggak akan berhenti. Jadi jangan mau putus asa dengan peringatan Tuhan, tetaplah teguh. Dan karena memang kita sampai nanti ya bertemu muka baru kita selesai pendidikannya. Kita terus harus dididik untuk menjadi seperti Kristus. Dalam hal apapun, ya, setiap kita merasakan baik situasi yang tidak mengenakkan, tetaplah belajar Tuhan apa yang Tuhan mau dalam hidup saya. Karena kita adalah anak-anak. Kita bukan anak-anak gampang. Jadi kalau ada sikap, ya sikapnya, waduh kenapa ya harusnya begini, kalau maunya nggak dibebaskan aja dari ganjaran gitu, itu justru disebut Tuhan sebagai anak-anak gampang. Mari Bapak Ibu, ya melalui renungan pagi hari ini, mari kita menyadari kalau status kita sebagai anak, memang kita harus ada didikan, harus ada mau menerima ganjaran, mau menerima peringatan dari Tuhan kita,
supaya kita bisa sebagai anak itu tadi, kita dapat meraih apa yang Tuhan janjikan, supaya kita berhak atas janji-janji Allah, supaya kita bisa menjadi seperti Kristus, memiliki karakter ilahi. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, untuk renungan kami pagi hari ini. Benar ya Tuhan, kami adalah anak-anak-Mu, tetapi kami sering hanya pakai status kami sebagai anak saat kami meminta kepadamu, bukan Tuhan menerima didikan. Mari Tuhan, kami mau Tuhan, sebagai anak, kami mau juga Tuhan menerima didikan, menerima ganjaran, menerima peringatan. Kami suka akan didikan, bahkan mencarinya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.